Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin Illa yaumiddin. ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin Amin. wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im Amin. bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil Alamin. taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para alim ulama, para tuan-tuan guru, para tengku, para haji yang sangat kita hormati dan kita muliakan, dan selalu kita doakan semoga segenap ulama kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, Amin. diberkati setiap langkah perjuangan dakwahnya, Amin. diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin. Amin ya rabbal. Alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan juga kepada segenap jajaran umara, aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya, dan kita doakan agar segenap umara kita, agar segenap pemimpin kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah, Amin. sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, Amin. taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Amin. cinta kepada negeri dan rakyatnya, Amin. serta selalu dalam bimbingan Allah untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal. Alamin. Selanjutnya, secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap jajaran panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, dan juga seluruh pihak yang telah ikut membantu kelancaran acara ini. Kita doakan mereka semua agar mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dimudahkan segala urusannya, Amin. dilapangkan segala kesempitannya. Amin. Amin ya rabbal. Alamin. Dan akhirnya secara istimewa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita semua berharap
Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini pada malam hari yang berbahagia ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah. Amin. Sehingga tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya Allah. Kita dimaafkan. Amin. Ilmu kita ditambah. Amin. Akhlak kita dimuliakan. Amin. Penyakit kita disembuhkan. Amin. Kesulitan kita dimudahkan. Amin. Rumah tangga kita diharmoniskan. Amin. Rezeki kita dimurahkan. Amin. Naskah kita diberkahi. Amin. Dan kita mendapatkan keturunan yang salihin dan salehah. Amin. Serta bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin. Amin ya rabbal Alamin. Ahibahil kiram, pada kesempatan malam hari ini, saudara, sebagaimana sama kita ketahui, 12 tahun yang lalu di Aceh ini mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 12 tahun yang lalu saya dan kawan-kawan bersama 1.300 laskar Front Pembela Islam kami tinggal di Aceh ini selama hampir 4 bulan. Tugas kami setiap hari adalah mencari dan mengevakuasi serta mengurus jenazah-jenazah saudara kami. 4 bulan kami tugas di Aceh ini tidak kurang dari 100.000 mayat dengan izin Allah yang berhasil kami temukan, kami evakuasi dan kami kuburkan di Lambaro dan kami makamkan di Lambaro dengan cara-cara yang syar'i. Maka kita doakan semoga mereka semua menjadi syuhada. Amin. Terima arwahnya di sisi Allah. Amin. Masukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap diberkahi oleh Allah. Amin ya Allah. Diberikan ganti kebahagiaan yang berlimpah. Amin. Dari dunia hingga akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah hadihin niyah. Wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Haibahil kiram, manakala musibah menimpa seorang hamba saudara, maka musibah itu tidak keluar dari 3 makna. Yang pertama, manakala musibah tersebut mengenai orang yang beriman kepada Allah, menimpa orang yang bertakwa kepada Allah, menimpa orang yang takut kepada Allah, maka musibah tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan mihnah, merupakan imtihan, merupakan ujian bagi yang bersangkutan saudara. Itulah musibah yang menimpa para anbiya, para rasul, para aulia, para atqiya. Saudara, semakin tinggi ketakwaan seseorang kepada Allah, maka saudara ujiannya akan lebih besar. Untuk apa hamba-hamba yang bertakwa tersebut diuji oleh Allah? Saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah lirasmi darajatihim indallah, untuk meninggikan derajat mereka di sisi Allah. Dan di manakala terjadi tsunami, kemudian tsunami tersebut menimpa orang-orang yang saleh, orang-orang yang takwa, orang-orang yang baik, para ulama kita, para tuan guru kita, itu ujian untuk mereka, untuk Allah tinggikan derajat mereka di sisi-Nya.
Alhamdulillah. Yang kedua, manakala musibah tersebut menimpa seorang muslim, dia baik, tapi kadang-kadang masih suka maksiat. Dia sholat, cuma sekali-sekali suka ditinggal. Sekarang dia orang yang baik, tapi kadang-kadang dia masih terjebak dalam dosa saudara. Jenis manusia yang seperti ini, manakala dia mendapatkan musibah dari Allah, maka musibah tersebut adalah indah, yaitu peringatan. Untuk apa diberikan peringatan oleh Allah? Pertama, saudara, agar yang bersangkutan segera bertobat kembali ke jalan Allah. Dan yang kedua, begitu dia bertobat kembali ke jalan Allah, itu akan menjadi pensuci dirinya dari dosa yang pernah dilakukan. Ya sudah. Ternyata musibah itu bisa. Ternyata musibah itu bisa menghapus dosa. Alhamdulillah. Yang ketiga, manakala musibah tersebut menimpa orang yang tidak ada kebaikan dalam dirinya, selalu maksiat kepada Allah, selalu durhaka kepada Allah, tidak taat, hidupnya berkeliling maksiat, tiada hari tanpa dosa, seperti orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang mufsidin, saudara. Maka manakala musibah mengenai mereka, itu merupakan azab, siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau tahu manakala musibah menimpa kita, kita mau tahu ini ujian atau peringatan atau adab, maka periksa diri kita masing-masing. Kalau kita termasuk golongan yang solehin, masuk golongan atqiya, masuk golongan asfiya, maka itu merupakan ujian tentunya. Tapi kalau kita termasuk golongan muslim yang baik, tapi kadang-kadang masih suka berbuat maksiat, sekali-kali masih suka berbuat mungkar, maka saudara ketahuilah, hal itu merupakan peringatan buat kita agar kita tidak mengulanginya, supaya kita segera bertobat sehingga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tapi hati-hati, jika kita termasuk golongan yang ketiga yang tidak ada kebaikan sedikit pun dalam diri kita, selalu maksiat, selalu berbuat dosa, selalu durhaka, ketahuilah bahwa musibah tersebut ada dari Allah menimpa kita sudah. Masih untung kalau kita masih panjangkan umur oleh Allah, sehingga kita masih punya kesempatan untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri. Tapi bagaimana nasib kita manakala kita bergelimang maksiat, bergelimang dosa, musibah datang mencabut kita punya nyawa, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya lucu, ada preman, tahu preman? Tahu. Orang Aceh bilang apa? Tahu gangster? Tahu gangster? Tahu. Tahu preman? Tahu. Ada preman sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, tiap hari main judi, tiap hari minum minuman keras. Tahu-tahu dapat musibah. Begitu dapat musibah kita tanya, kenapa Anda? Apa dijawab? Iya, saya lagi diuji sama Allah. Karena emang diuji dari mana datangnya. Sombong betul tuh preman, saudara. Ulama saja, aulia saja, atqiya saja, saudara, anbiya saja, kalau dapat musibah dari Allah, takut saudara. Takut kalau itu bukan ujian, takut kalau itu peringatan, bahkan takut kalau itu murka Allah
dosa banyak, dapat musibah lagi dimuji bang. Pala lu bomengan. Kacau tidak? Kacau. Saya tanya peranan macam itu ada tidak? Ada tidak? Ada. Tidak? Ada. Mana orangnya? Oh. Kita kalau banyak dosa, kalau dapat musibah harus takut kepada Allah, betul? Betul. Bertobat kepada Allah, betul? Betul. Dengan kita bertobat, Allah bisa maafkan dosa kita. Nikmat tidak? Nikmat tidak? Nikmat. Makanya Nabi mengatakan, saudara, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam itu ada kesalahan, pelaku dosa, pelaku kesalahan, tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mudah-mudahan, saudara, musibah besar seperti tsunami tidak terjadi lagi di Aceh. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup tsunami terjadi sekali, saudara. Dia menjadi ujian bagi orang yang bertakwa. Dia menjadi peringatan bagi mereka yang masih setengah-setengah, saudara, melakukan kebaikannya. Tapi tentu dia merupakan azab, saudara, bagi mereka yang tidak ada kebaikan dalam dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama. Amin. Amin. Yang dicinta oleh Allah. Amin. Amin. Yang disayang oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Nah, jadi itu sekedar saya mengenang apa yang terjadi di Aceh ini, sudah 4 bulan saya tinggal di Aceh. 4 bulan saya tidur di makam pahlawan, malam tidur di kuburan, selimut nggak punya, pakai kantong mayat. Siang kita cari mayat kemana-mana, sudah. Nah, dari pagi sampai siang kita kumpulkan jenazah-jenazah, kemudian kita bawa ke lembaru sana, kita kuburkan sebagaimana mestinya. Bukan itu saja, saudara, tapi banyak hal-hal lain yang kami mendapatkan pelajaran dari Aceh ini. Terus terang, Pak, Bu, kenangan tersebut tidak akan pernah bisa saya lupakan. Dan kenangan tersebut akan selalu saya bawa seumur hidup saya untuk menjadi cambuk bagi saya dan cambuk bagi umat. Jangan sekali-kali menantang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah ada satu kekuatan pun yang akan mampu untuk menentang kekuatan Allah. Betul? Ayo sama tanya di sini, siapa yang maha besar? Allah. Siapa yang maha kuasa? Allah. Siapa yang maha kuat? Allah. Siapa yang maha agung? Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang Aceh semangat, luar biasa, sudah. Doakan mudah-mudahan kita menang semua. Amin. Ya Rabbal. Amin. Nah, saudara, ngomongnya Ahok dulu. Kita dibahas Ahok kali ya. Saya malas nyebut Ahok, saya biasanya nyebutnya kutil babi. Takbir. Makanya saya udah 2 tahun nggak tinggal di Jakarta. Saya pindah ke Bogor. Jamaah murid saya nanya, Habib kenapa pindah ke Bogor bukan di Jakarta? Saya jawab, habis bagaimana? Jakarta bawa babi. Kalau Jakarta udah nggak bawa babi lagi, baru saya balik ke Jakarta. Amin. 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 Ya Rabbal. Alamin. Baiklah, ibadah berkenaan dalam kondisi di kita punya negeri. Yuk malam hari ini sama-sama kita mengkaji. Siap ngaji? Siap. Siap ngaji? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Saudara, saya ingin sampaikan sekali lagi apa yang selalu saya sampaikan di atas setiap mimbar, dan itu juga yang saya sampaikan tatkala saya menjadi khatib Jumat pada aksi 212, saudara. Saya ingatkan kepada segenap umat Islam dimanapun Anda berada, wabil khusus kepada para pemuda dan pemudi kita. Subhanallah, rijalul ghad, pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di hari esok. Sebelum hari
sebelum Anda tampil sebagai pemimpin, mumpung Anda masih ada di usia muda, tancapkan di hati Anda, masukkan dalam sanubarimu yang paling dalam bahwa hukum Allah ada di atas segala hukum. Tidak ada satupun hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Tidak ada yang lebih adil daripada hukum Allah. Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih berkah daripada hukum Allah. Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih bagus daripada hukum Allah. Betul? Betul. Itulah sebabnya sudah di dalam surat Al-Maidah ayat 49 Allah berfirman kepada Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah katakan kepada Nabi melalui surat Al-Maidah ayat 49? Allah katakan wa alaikum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Sadaqallahul azim. Luar biasa itu ayat saudara. Allah katakan kepada Rasulnya, Allah katakan kepada Nabi-Nya, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hukumlah dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah di antara mereka. Hei Nabi, hei Rasul, kau hidup di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah pengikutmu, di tengah-tengah umat manusia. Tegakkanlah hukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Artinya tegakkan hukum Allah, tegakkan hukum Al-Quran. Walaupun pada ahwa'ahum, dan jangan sekali-kali kau ikuti hawa nafsu mereka. Nabi, manusia termulia, manusia teragung, manusia terpercaya, manusia yang paling suci, saudara, diamanatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan hukum Allah, untuk menegakkan hukum Al-Quran, dan dilarang oleh Allah untuk mengikuti hawa nafsu manusia. Luar biasa. Artinya ini merupakan perintah bagi kita semua. Wajib kita menegakkan hukum Allah, wajib kita menegakkan hukum Al-Quran, wajib kita menegakkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Jadi saya tanya semua, siap tegakkan hukum Allah? Siap. Siap tegakkan hukum Al-Quran? Siap. Siap tegakkan hukum Islam? Siap. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Berikutnya saudara, pada surat Al-Maidah ayat 50, saudara, Allah sindir. Siapa yang disindir oleh Allah, ditegur keras, saudara? Orang-orang yang tidak mau menegakkan hukum Allah, orang-orang yang tidak mau menegakkan hukum Al-Quran, orang-orang yang tidak menegakkan hukum Islam. Apa kata Allah kepada mereka? Apa hukum jahiliyah yang buruk? Apa mereka menghendaki hukum jahiliyah? Apa mereka mau menerapkan aturan jahiliyah? Apa mereka ingin menjalankan daripada kehidupan jahiliyah? Kemudian Allah mengatakan waman ahsanu minallahi hukma. Siapa yang lebih bagus hukumnya daripada hukum Allah? Al-istifham lisajar, bukan soal. Di dalam ayat ini kalimat pertanyaannya bukan buat nanya, tapi kalimat pertanyaannya adalah untuk memberikan peringatan keras. Artinya saudara, tidak ada satupun yang hukumnya lebih baik daripada hukum Allah. Bagi siapa? Liqaumi yuqinun, bagi orang yang yakin beriman percaya kepada Allah. Subhanallah. Allah sindir, umat Islam, jangan coba-coba kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Mereka yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah, mereka hanya ingin mengikuti aturan jahiliyah, hukum jahiliyah yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Allah tutup ayat tersebut. Sudahlah, wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Tidak ada satupun yang hukumnya lebih baik daripada hukum Allah. Sudahlah, bagi mereka yang beriman punya keyakinan kepada Allah. Begitu saya mau tanya di sini semuanya, saudara. Saya mau tanya, apa ada hukum lebih baik daripada hukum Allah? Tidak. Bahwa gambar ada tidak? Tidak. Yakin? Yakin. Percaya? Percaya. Beriman? Beriman. Apa ada hukum lebih adil daripada hukum Allah? Apa ada hukum lebih berkah dari hukum Allah? Tidak. Apa ada hukum lebih baik dari hukum Allah? Tidak. Apa ada hukum lebih manfaat daripada hukum Allah? Tidak. Kalau begitu
saudara siap tegakkan hukum Allah? Siap tunduk kepada hukum Allah? Siap patuh kepada hukum Allah? Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Nah, sekarang kita bertanya. Di surat Al-Maidah ayat 49, kita diwajibkan menegakkan hukum Allah. Di surat Al-Maidah ayat 50, saudara, kita dikasih peringatan. Saudara, jangan coba-coba, saudara, untuk tidak menegakkan hukum Allah. Bahkan Allah memberikan pernyataan, hukumnya lah yang paling baik. Hukum Allah lah yang paling bagus, saudara. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kalau kita menegakkan hukum Allah, kalau kita mensingkirkan itu hukum jahiliyah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Belum kita tanya, Allah sudah jawab di ayat 51. Saudara. Belum kita jawab, belum kita tanya, belum kita tanya. Saudara, bagaimana caranya ya Allah? Allah jawab lewat surat Al-Maidah ayat 51. Saudara. Apa Allah katakan? Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hei orang-orang yang beriman, yang mau menegakkan hukum Allah, yang mau jalankan hukum Al-Quran, yang mau mematuhi Allah dan Rasulnya, la tattakhidul yahud, jangan sekali-kali kalian mengambil orang Yahudi, menjadikan orang Yahudi, memilih orang Yahudi, wan nasara, begitu juga orang-orang Nasrani, aulia, sebagai aulia. Ada yang nanya, Habib, apa sih makna aulia? Katanya aulia itu bukan pemimpin. Katanya aulia itu artinya hanya kawan. Jawab jangan. Jawab jangan. Kata aulia itu bentuk jamak dari kata wali, saudara. Kata wali, saudara, kata waliyun, aulia, nabiyun, anbiya, taqiyun, atqiya, sofiyun, asfiya, saudara. Jadi kata aulia itu jamak daripada kata wali. Kata wali itu dalam bahasa Arab, saudara, memiliki ma'anin muta'addidah, memiliki beberapa makna. Yang pertama, saudara, maknanya teman setia. Yang kedua, maknanya orang yang dekat, saudara. Makanya kalau ada orang disebut waliullah, maksudnya orang yang dekat dengan Allah, orang yang disayang Allah, orang yang dikasihi Allah, saudara. Kemudian ada lagi maknanya pengurus atau pengatur. Ada lagi maknanya pelindung atau penolong. Dan puncak dari semua makna adalah pemimpin, saudara. Loh, kenapa pemimpin merupakan puncak dari segala makna? Karena kalau orang jadi pemimpin, berarti dia harus jadi teman setia bagi orang yang dipimpin. Berarti dia harus menjadi orang yang dekat dengan yang dipimpin. Berarti dia harus mengatur yang dipimpin. Berarti dia harus mengurus yang dipimpin. Berarti dia harus menolong yang dipimpin. Berarti dia harus melindungi yang dipimpin. Maka itu kata pemimpin mencakup semua makna, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Artinya, kalau ada yang ngotot ngomong begini, Habib, itu ayat nggak bisa jadi dalil buat pemimpin. Itu ayat cuma buat teman setia. Jawabnya gampang, saudara. Kalau teman setia aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Betul? Betul? Teman setia aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin, saudara. Pemimpin itu lebih tinggi dari teman setia. Saudara, setiap teman setia belum tentu dia jadi pemimpin. Setiap pemimpin wajib teman setia rakyat, ya sudah. Nggak boleh pemimpin menjadi khianat kepada rakyat. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau teman setia aja nggak boleh, lalu jadi pemimpin boleh tidak? Boleh tidak? Ada lagi yang bilang, Habib, itu kan cuma pelindung, maknanya bukan pemimpin. Baik, yuk mari kita lihat, saudara, catat baik-baik. Setiap pelindung belum tentu dia pemimpin, tapi setiap pemimpin
kafir boleh tidak jadi pemimpin umat Islam? Tidak. Jawab yang keempat, boleh tidak? Tidak. Boleh tidak? Tidak. Halal atau haram? Haram. Halal atau haram? Haram. Ada nanya lagi saudara, kenapa sih haram? Apa sebabnya? Belum kita tanya, Allah jawab. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka merupakan pelindung, penolong, pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Isyaratul ilahiyah. Ini merupakan isyarat dari Allah bahwa orang kafir kalau sudah jadi pemimpin, dia hanya akan melindungi golongannya, dia hanya akan melindungi kelompoknya, dia hanya akan melindungi kepentingan saudara daripada kaumnya. Saudara, tidak sampai di situ. Di ayat yang lain Allah berfirman, Ta'ala Ta'ala, walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak menjadikan bagi orang-orang kafir jalan satu jalan pun untuk menguasai mengerjai orang-orang yang beriman juga. Satu jalan saja tidak boleh kita buka buat orang kafir mengerjai kita. Satu jalan saja tidak boleh kita berikan kepada orang kafir untuk menguasai kita. Kalau satu jalan saja tidak boleh kita buka, apalagi semua jalan. Ketahuilah saudara, begitu orang kafir kita jadikan pemimpin kita, maka berarti kita sudah serahkan semua jalan buat dia saudara. Allahu Akbar. Dia bisa kerjai kita kapan saja. Dia kerjai melalui peraturan, melalui perundang-undangan, melalui kebijakan saudara. Dan dia akan kerjai umat Islam sesuka hatinya saudara. Pantas orang kafir nggak dikasih jadi pemimpin. Buat orang beriman. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Jelas tidak? Jelas. Jelas? Jelas. Betul? Betul. Ada orang Islam tetap ngotot mau angkat orang kafir jadi pemimpin. Ada tidak? Ada. Ada tidak? Ada. Rafiq. Yuk sekarang kita lanjutkan di ayat masih di ayat yang sama. Apa Allah nyatakan? Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Luar biasa kata Allah. Wa may yatawallahu minkum, barang siapa di antara kalian, hai umat Islam, hai orang yang beriman, ada yang mengangkat mereka menjadi pemimpin, saudara, apa kata Allah? Fa innahu minhum, maka orang tersebut termasuk golongan mereka. Jadi kalau ada Muslim memilih Yahudi jadi pemimpin, berarti dia termasuk golongan Yahudi. Kalau ada orang Muslim memilih orang Nasrani jadi pemimpin, berarti dia termasuk golongan Nasrani. Jelas tidak? Jelas. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang Muslim memilih babi jadi pemimpin, maka berarti dia termasuk golongan Babi. golongan Babi. golongan Babi. Jadi kalau ada RT setuju orang kafir jadi pemimpin, namanya RT. Babi. Ada RW setuju saudara orang kafir jadi pemimpin RW. Babi. Ada lurah setuju kafir jadi pemimpin lurah. Babi. Ada camat setuju orang kafir jadi pemimpin camat. Babi. Ada gubernur setuju orang kafir jadi pemimpin gubernur. Babi. Ada menteri setuju orang kafir jadi pemimpin menteri. Babi. Ada tentara setuju orang kafir jadi pemimpin. Babi. Ada polisi setuju orang kafir jadi pemimpin polisi. Babi. Ada presiden melantik saudara. Ada presiden melantik babi jadi pemimpin presiden. 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 Ada kiai setuju babi jadi pemimpin kiai. Ada Habib setuju babi jadi pemimpin Habib. Udah jangan sampai di sini saja. Ya bukan jauh-jauh dari Jakarta datang Habib. Wabi.
saya ngomong kencang sekarang. Tentara setuju babi dari pemimpin tentara, suara saya kencang, betul? Dia jawab nih pelan, babi. Takut ditangkap. Begitu saya bilang presiden, kencang suara saya. Presiden yang melantik babi dari pemimpin presiden, suaranya sendiri kan kiri. Giliran saya tanya pelan, nanyanya pelan. Habib yang setuju babi dari pemimpin, Habib untung jawabnya babi. Yang ngatain Habib babi berani kok. Kacau tidak? Kacau tidak? Tapi di sini para tuan guru, para tengku, para Habib, para sayyid jangan tersinggung. Sengaja saya sebut kiai, tuan guru, Habib supaya Aman. betul? Betul. Pertama supaya adil, kedua supaya selesai acara saya nggak ditangkap polisi. Betul begitu deh. Kalau saya nggak sebut kiai, saya nggak sebut Habib, turun dari sini ditangkap sama polisi. Nanti polisi bilang ke Habib, datang dulu ke kantor Polres. Ada apa Bang? Habib sudah menghina pejabat. Dari RT sampai presiden semua dikatakan babi. Saya nggak bisa mengelak saudara kalau tangkap. Tapi kalau saya sebut kiai sama Habib, saya bisa protes. Habib, ayo. Habib sudah menghina pejabat. Loh, kenapa Pak? Tadi Habib bilang menteri, tentara, polisi, presiden semua aduh kembali dari pemimpin adalah babi. Saya bilang, kan kiai sama Habib mau sebut juga. Adil tidak? Adil tidak? Jadi saudara, kalau saya mengatakan babi jangan bilang Habib kasar. Saya nggak kasar. Allah yang berfirman, wa ma yatawallahu minkum fa innahu Minhum. itu firman siapa? Allah. Firman siapa? Allah. Allah yang kasih tahu kita, barang siapa mengangkat mereka jadi pemimpin, maka dia termasuk golongan mereka. Ayo jawab semua, saya mau tanya. Kalau ada muslim mengangkat Yahudi jadi pemimpin, berarti termasuk golongan Yahudi. termasuk golongan Yahudi. termasuk golongan Yahudi. ada muslim mengangkat Nasrani jadi pemimpin, berarti termasuk golongan Nasrani. termasuk golongan Nasrani. termasuk golongan Nasrani. ada muslim mengangkat babi jadi pemimpin, termasuk golongan Babi. termasuk golongan Babi. ada dalilnya. Ada. Jadi jangan bilang Habib kasar. Bukan kasar, kita nyampein apa adanya, betul? Betul. Betul? Betul. Betul? Betul. Saya protes lagi. Kalau ada Habib, ada kiai membacakan surat Al-Maidah 51 di khutbah Jumat atau dalam masjid, dalam majelis, apa dibilang? Oh, Habib ini mempolitisasi masjid. Yeah. Ada gak yang ngomong begitu? Ada. Ada gak yang ngomong begitu? Ada. Mulutnya bau jigong. Ayo sama kami semua, surat Al-Maidah ayat 51, firman siapa? Allah. Kalau keempat, firman siapa? Allah. Firman siapa? Allah. Itu boleh gak dibaca di masjid? Boleh. Boleh gak dibaca di khutbah? Boleh. Boleh gak dibahas di majelis taklim? Boleh. Boleh gak dibahas di menasa? Boleh. Boleh gak dibaca di daya? Boleh. Boleh gak disampaikan dalam tablik akbar? Boleh. Boleh tidak? Boleh. Boleh tidak? Boleh. Mempolitisasi majelis. Ngomong berduk, kita bisa jawab. Betul? Oh, bapaknya. Ini bukan politisasi masjid, bukan politisasi tabligh, bukan politisasi majelis. Ini menyampaikan firman Allah, menyampaikan ajaran agama supaya umat Islam tidak tertipu dan tidak terjebak. Betul? Siap gerakan surat Al-Maidah. Siap. Siap bawa Al-Quran. Siap. Tegakkan Al-Quran. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tadi sekarang PKI.
Mana lebih tinggi, konstitusi atau ayat suci? Mana lebih tinggi, konstitusi atau Al-Quran? Yakin? Percaya? Betul. Saudara, kenapa ayat suci lebih tinggi dari ayat konstitusi? Sebab ayat suci adalah wahyu ilahi yang tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi, harga mati yang harus ditaati. Sudah, betul? Betul. Ayat konstitusi, saudara, itu hasil produk akal manusia, hasil pemikiran, saudara, sehingga tidak boleh bertentangan dengan ayat suci. Agama Islam jelas, manakala konstitusi sejalan dengan ayat suci, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kita sebagai warga negara yang baik wajib untuk patuh taat kepada konstitusi. Betul? Betul. Tapi manakala ayat konstitusi bertentangan dengan ayat suci, saudara, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan syariat Islam, maka haram untuk kita taati, saudara. Haram. Nabi bersabda dalam hadisnya, saudara, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang manapun untuk maksiat kepada Allah Sang Khaliq, Sang Pencipta, saudara. Enggak boleh. Kenapa? Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku dalam kemakrufan, saudara. Enggak boleh kita taat kepada makhluk yang manapun. Anak wajib taat kepada kedua orang tuanya selama kedua orang tuanya mengajak taat kepada Allah. Tapi manakala kedua orang tuanya mengajak maksiat kepada Allah, maka si anak haram untuk mentaati kedua orang tua. Murid wajib untuk taat kepada gurunya, saudara. Wajib selama si guru mengajak taat kepada Allah. Tapi manakala si guru, saudara, mengajak si murid kepada Allah, saudara, haram si murid untuk mentaati guru. Istri wajib untuk taat kepada suaminya, saudara, selama suaminya mengajak taat kepada Allah. Tapi manakala suaminya mengajak maksiat kepada Allah, haram si istri untuk mentaatinya, saudara. Rakyat wajib untuk taat kepada umara, saudara. Kepada pejabat, kepada pemerintah wajib selama pemerintah mengajak rakyatnya untuk taat kepada Allah. Tapi manakala pemerintah mengajak rakyatnya maksiat kepada Allah, haram untuk kita taati, saudara. Haram. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Siap tegakkan Al-Quran? Siap tegakkan hukum Allah? Takbir. Allahu Akbar. Al-Quran mengharamkan minuman keras. Betul? Betul? Tahu-tahu Presiden dan DPR RI di Jakarta membolehkan minuman keras untuk diperjualbelikan di mana-mana. Saya mau tanya, saudara, mau ikut Presiden atau ikut Allah? Mau ikut DPR atau ikut Allah? Saya mau tanya sekali lagi, saudara, mau ikut Presiden atau ikut Allah? Ikut DPR atau ikut Allah? Betul. Allahu Akbar. Saya ditakut-takuti. Habib Rizik kalau mengajak masyarakat tidak taat kepada presiden, Habib Rizik akan masuk penjara. Wah. Pejabat jangan nakutin tengku, jangan nakutin guru, jangan nakuti ape, bukan penjara.
Justru Habib menakutkan presiden dengan neraka. Loh kok bisa begitu? Hei presiden, hei menteri, hei gubernur, hei pejabat, jika kau membuat peraturan, membuat undang-undang yang menentang Allah, kau akan masuk neraka. Melawan Allah tempatnya di mana? Neraka. Allah tempatnya di mana? Neraka. Tunduk kepada Allah tempatnya di mana? Neraka. Betul. Yakin. Allahu Akbar. Habib kan masuk neraka. Lu masuk neraka dulu. Kira-kira jelas tidak? Sekarang saya mau tanya saudara, penjara dan neraka sakit mana? Neraka. Pedih mana? Neraka. Seram mana? Neraka. Betul. Yakin. Neraka teramat pedih, sakit. Kalau penjara, kita dapat makan gratis. Sehari 3 kali. Makan pagi, siang, malam. Pak Habib tahu kan pengalaman. Masya Allah. Saya masuk penjara, enak makan, bini nggak masak lagi. Gratis, saudara, mau makan gratis? Mau? Ya tapi masuk penjaranya jangan gara-gara maksiat, betul? Ada seorang bapak anaknya masuk penjara, ditanya, Pak, kenapa anakmu masuk penjara? Iya, gara-gara nyolong sendal di masjid. Malu tidak? Malu tidak? Ibu, kenapa anaknya masuk penjara? Iya, gara-gara narkoba. Malu tidak? Malu tidak? Malu tidak? Ibu, kalau suaminya kenapa masuk penjara? Gara-gara korupsi. Iya. Malu tidak? Malu tidak? Ada ustadz gadungan ditanya kenapa masuk penjara habis perkosa santri. Tidak? Malu tidak? Tapi kalau ditanya, hei, kenapa anakmu masuk penjara? Anakku masuk penjara karena bela Al-Quran. Bangga tidak? Bagus tidak? Kenapa anakku masuk penjara? Anakku masuk penjara karena bela Allah dan Rasulnya. Bagus tidak? Bagus tidak? Kenapa anakku masuk penjara? Anakku masuk penjara karena melawan judi dan minuman keras. Bagus tidak? Bagus tidak? Allahu Akbar. Jadi kalau saya bilang masuk penjara, masuknya berjuang. Walaupun resikonya masuk penjara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya tanya sekali lagi, siap bela Al-Quran? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap. Allahu Akbar. Itulah sebabnya, saudara, kenapa kami menolak di Jakarta orang kafir jadi gubernur. Enak betul bersuara sama di Aceh. Kan Aceh kakaknya. Allahu Akbar. Iya, ini Aceh ini saudara kakaknya bangsa Indonesia, betul? Betul. Julukannya Serambi Mekah, betul? Julukannya Darussalam, betul? Islam pertama kali masuk ke Nusantara melalui Aceh. saudara. Jadi jangan lupa itu, saudara. Dan Aceh nggak pernah kalah perang lawan penjajah, betul? Dulu di zaman penjajahan bagi orang Aceh tiada hari tanpa jihad, betul? Allahu Akbar. Jadi saudara, sekarang yuk mari kita lihat. Kenapa kami menolak orang kafir jadi pemimpin, saudara? Bukan karena sara, bukan karena intoleran, bukan karena anti Bhinneka Tunggal Ika, bukan karena anti Pancasila, bukan, tapi karena Allah Tuhan kami melarang. Kalau Allah tidak larang, saudara, kami nggak nolak. Ini Allah yang melarang.
Allah yang mengharamkan. Ini yang jadi persoalan. Terus saya tanya, ya tapi Habib, ini kan Indonesia ini bukan negara Islam. Habib nggak bisa dong, maksain Al-Quran harus diterapkan. Saya jawab, iya, Indonesia memang bukan negara Islam, tapi kan Indonesia juga bukan negara setan. Betul? Betul. Betul? Betul. Nah, saya bisa buktikan, saudara. Pancasila sila pertama bunyinya ketuhanan Yang Maha Esa. Ayo semua, apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang saya mau tanya, Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Allah. Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Allah. Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Allah. Takbir. Allah Akbar. Jadi saudara, artinya kalau ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar negara, berarti Indonesia berdasarkan tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Indonesia berdiri atas dasar la ilaha Illallah. illallah. Sudah, tunggu dulu. Indonesia memang bukan negara Islam, tapi segala perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa nggak boleh diizinkan di Indonesia sekarang. Nggak boleh. Satu, ada pemikiran bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, seperti pemikiran ateis, seperti pemikiran komunis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Saya tanya saudara, sejalan tidak dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa? Tidak. Sejalan tidak? Tidak. Sejalan tidak? Tidak. Kalau begitu di Indonesia boleh diizinkan tidak? Tidak. Boleh diizinkan tidak? Tidak. Dilarang saudara. Begitu juga saya tanya, peraturan sesuai tidak dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Tidak. Ayo, peraturan sesuai tidak? Tidak. Kemudian sesuai tidak? Korupsi sesuai tidak? Tidak. Apapun yang tidak sesuai dengan nilai luhur hukum Tuhan yang Maha Esa, yaitu hukum Allah, tidak boleh ada di Republik ini, saudara. Dan ini konstitusional. Saya diprotes sama kawan-kawan di DPR, saudara. Anggota DPR galak benar, saudara. Apa kata anggota DPR? FPI, kalian harus tahu diri ya. Indonesia ini bukan negara Islam. Ini FPI dikit-dikit minta pabrik minuman keras ditutup, minta tempat pelacuran ditutup, minta tempat perjudian ditutup. Ini haram, itu nggak boleh. FPI mesti tahu diri, ini bukan negara Islam. Galak benar, saudara. Jawab jangan. Jangan. Jawab jangan. Kita sudah jawab depan mereka. Apa kita jawab? Hei, anggota DPR yang terhormat. Takbir. Allahu Akbar. Indonesia ini memang bukan negara Islam, tapi Indonesia negara berketuhanan. Betul? Betul. Jadi kalau kalian, hai anggota DPR, tetap ngotot ingin melegalkan judi, melegalkan minuman keras, melokalisasi pelacuran, maka ganti dulu sila pertama Pancasila dari ketuhanan yang Maha Esa menjadi kesetanan yang luar biasa. Betul? Betul? Betul. Jangan bisa dong. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Lonte di mana-mana. Betul tidak? Kacau. Betul tidak? Kacau. Mestinya Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Judi tidak ada, arak tidak ada, peraturan tidak ada. Betul? Takbir. Allahu Akbar. Enggak, anggota DPR nggak bisa jawab. Lanjut. Kacau. Ada lagi pejabat yang kurang ajar, sudah. Hus, mau bakar-bakar aja. Kira jagung. Lanjut. Lanjut. Ada pejabat ngomong begini, sudah. Habib Rizik, pertama dia pura-pura puji FPI. Habib Rizik, saya senang dengan FPI. Wah. Berbunga-bunga.
sekitar saya. FPI kurang cerdas. Kurang cerdas, katanya kurang cerdasnya di mana? Apa dia bilang? Buat apa Habib itu dengan laskar menutup tempat pelacuran kalau ternyata tidak memberikan solusi? Mestinya habis ditutup